Perkenalkan, nama saya Kelvin Dwi Caksono. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan kerja praktik saya dengan judul Studi Perencanaan Powerhouse Gedung STO atau Sistem Telepon Otomat Telkom Meruya. Untuk outline dari presentasi kali ini, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada sekilas mengenai PT Geraha Sarana Duta atau Telkom Property, yang ketiga waktu dan tempat pelaksanaan saya kerja praktik, yang keempat sekilas mengenai Powerhouse, yang kelima perencanaan Powerhouse, dan yang terakhir ada hasil perhitungan dan kesimpulan dari kerja praktik. Latar belakang. Latar belakang dilakukannya kerja praktik ini adalah untuk melakukan praktik terhadap ilmu yang telah didapatkan selama berkuliah di DTE FTUI. Pada saat kerja praktik, terdapat sebuah proyek juga, yaitu proyek perencanaan naik daya gedung STO Telkom Meruya, di mana perencanaan naik daya tersebut didasari oleh perubahan fungsi gedung dari sebuah STO akan dijadikan sebuah data center. Nah, ini untuk profil PT Geraha Sarana Duta atau Telkom Property. Perusahaan ini didirikan pada tahun 81 untuk menyediakan office building, jasa pemeliharaan, dan perawatan gedung Bank Duta. Nah, selanjutnya pada tahun 2001, kepemilikannya diambil alih oleh PT Telkom Indonesia untuk mengelola gedung-gedung kantor dan aset properti PT Telkom. Nah, selanjutnya perseroan ini terus berkembang menjadi perusahaan properti yang terpadu. Dan akhirnya pada tahun 2011, perseroan ini memiliki nama baru, yaitu brand Telkom Property sebagai brandnya. Ini ada struktur organisasi dari bidang PMO atau Property Management Operation, di mana VP-nya adalah Pak Didit Sulistyo, dan saya ditempatkan di subdivisi Energy Management bersama Pak Sigit, Pak Erwin, Pak Dianda, dan Mas Farel. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan, waktunya adalah 14 Januari 2020 hingga 15 Februari. Tempatnya di PT GSD, yaitu gedung di Telkom Property pada Jalan Kebon Sirih di Gambir. Dan saya ditempatkan pada divisi PMO atau Property Management Operation, tepatnya di subdivisi IM atau Energy Management. Nah, selanjutnya ada sekilas mengenai Powerhouse. Powerhouse itu sendiri adalah sebuah bangunan khusus yang digunakan untuk menempatkan peralatan utama elektrikal pada suatu bangunan. Contoh peralatannya seperti trafo, panel listrik, dan genset. Ruang ini digunakan atau powerhouse ini kegunaannya beragam, dari pembagi listrik untuk alat-alat proteksi listrik juga, untuk menurunkan dan menaikkan tegangan, dan juga untuk tempat genset beserta kontrol-kontrol genset lainnya. Nah, pada kali ini kita lihat dulu tabel sistem existing dari STO Meruya atau yang sebelumnya. Di sini dapat dilihat bahwa beban sebelumnya adalah sebesar 64,8 kW dan pada gedung tersebut belum memiliki trafo konsumen sendiri, yaitu masih digunakan trafo PLN. Selanjutnya daya PLN yang terpasang adalah sebesar 197 kVA dan tidak terdapat genset. Nah, karena akan di-upgrade menjadi sebuah data center, gedung ini akan dimasuki jumlah rak itu sebanyak 32 rak untuk menempatkan beban DC baik itu IT maupun non-IT yang jumlah bebannya adalah 1.500 kW. Sehingga dapat disimpulkan total beban barunya ditambahkan dengan yang existing tadi yaitu sebesar 1.564,8 kW. Nah, yang pertama diperhitungkan adalah bagaimana kita menentukan daya PLN yang harus terpasang. Berdasarkan daya beban New STO Meruya, yaitu sebesar 1.564,8 kW tadi, dengan menggunakan faktor daya 0,85, yaitu standar PLN, maka kita dapat menghitung beban semu STO Meruya, yaitu hanya rumusnya daya aktif dibagikan dengan faktor daya, sehingga kita dapatkan sebesar 1.840 kVA. Jadi berdasarkan perhitungan ini, kita dapat simpulkan bahwa gedung STO Meruya ini termasuk dalam golongan B3 tegangan menengah dengan daya sebesar 1.840 kVA. Nah, ini adalah tabel golongan tarif PLN tadi. Bisa kita lihat bahwa STO Meruya berada di kolom nomor 6 atau baris nomor 6. Nah, selanjutnya kita menentukan daya dari kapasitas trafo yang harus terpasang.
Nah, trafo yang digunakan adalah trafo step down dengan tegangan pada sisi primer yaitu tegangan menengah PLN sebesar 20 kV dan sekundernya adalah tegangan rendah yaitu 0,38 kV. Nah, kapasitas trafo ini ditentukan oleh maksimal pembebanan trafo yaitu sebesar 80%. Nilai ini yang saya dapatkan dari pembimbing saya waktu kerja praktik. Jadi, kalau kita hitung ratingnya atau kapasitasnya, tinggal hanya membagi antara daya beban, yaitu tadi kan yang terpasang adalah 1840 kVA, dibagi dengan 80%, yaitu mendapat angka 2,3 MVA. Nah, karena didapatkannya 2,3 MVA, tapi pada list trafo distribusi di sentrato.co.id, yang ini juga website saya dapatkan dari pembimbing, trafo yang tersedia di pasaran itu untuk yang 20 ke 0,38 kV adalah trafo yang 2,5 MVA yang paling dekat. Sehingga trafo yang dipilih adalah trafo sebesar 2,5 MVA untuk sistem STO Meruyanyu. Nah, selanjutnya kita menentukan kapasitas dari genset. Genset ini juga ditentukan umumnya berdasarkan maksimal pembebanan genset sebesar 80%. Maka dari itu rating genset kita dapat tentukan dengan perhitungan daya beban tadi dibagi dengan 80% atau mendapat nilai sebesar 2,3 MVA. Nah, untuk genset ini kita bagi menjadi 2 unit, yaitu unit yang 1 MVA dan juga satu lagi unit sebesar 1,5 MVA. Pembagian genset ini dilakukan agar sewaktu-waktu genset dibutuhkan, maka masing-masing genset dapat dinyalakan secara bergantian, sehingga mereka berdua tidak akan beroperasi selama 24 jam penuh. Selain itu, beban yang disuplai genset juga sebenarnya tidak selalu pada full load, dengan begitu umur genset juga dapat lebih awet. Selanjutnya kita menentukan rating kemampuan hantar arus kabel. Nah, untuk studi ini terdapat dua jenis kabel atau dua kabel yang ditentukan, yaitu kabel tegangan rendah yang menjadi penghubung antara trafo sisi sekunder dengan panel tegangan rendah. Nah, ini KHA ini ditentukan oleh arus full load atau E full load ampere dikali 125%. Maka dari itu kita harus cari dulu arus full load ampernya dari trafo tadi, karena ini menghubungkan trafo ke panel. Didapatkan dengan rumus daya dibagikan dengan V face to face kali akar 3 sehingga didapatkan 3788 ampere. Sehingga untuk KHA kabelnya tinggal kita kali 125%. KHA kabel untuk kabel tersebut minimal adalah 4735 ampere. Selanjutnya untuk yang menghubungkan antara genset ke panel-panel tegangan rendah dengan level tegangan yaitu 380 volt, kita tentukan dulu kabelnya sebagai berikut. Kita ambil dari E full load ampere genset, ini untuk generator 1 yang sebesar 1,5 MVA. Dengan rumus seperti ini, kita dapatkan 2272 ampere. Sehingga untuk KH kabel dikali 125% sebesar 2840. Sedangkan untuk generator 2, kita cari juga IFLA-nya sama, hanya dibagi saja, sehingga didapatkan 1515 ampere. Dan untuk KHA kabelnya dikali 125% didapatkan 1894 ampere. Nah, selanjutnya kita tentukan rating CB proteksi overload genset, sehingga gensetnya hanya dapat beroperasi sebesar 80%, nggak boleh lebih. Dengan rumus E tripping CB sama dengan E full load ampere dikali 80%. Tadi sudah dapat E full load ampere-nya 2272 untuk genset 1, sehingga dikali dan didapat 1818 ampere. Nah, untuk generator 2 juga sama, hanya tinggal dikali 80% didapatkan 1212 ampere. Nah, untuk kesimpulannya, setiap gedung yang terhubung dengan jaringan tegangan menengah PLN biasanya memiliki powerhouse masing-masing. Dan pada umumnya, powerhouse itu berisikan panel tegangan rendah, tegangan menengah, trafo daya, kabel, dan genset. Nah, untuk sistem STO Meruyanyu digunakan sebesar 1840 kVA dengan tegangan menengah. Dan trafo yang digunakan adalah 2,5 MVA. Sedangkan untuk kapasitas genset ini dibagi dua, yaitu 1,5 MVA dan 1 MVA menjadi totalnya 2,5 MVA. Untuk kabel dari sisi sekunder trafo ke panel tegangan rendah sebesar minimal KH-nya 4735 dan dari genset ke panel TR untuk genset 1 adalah 2840 ampere maksud saya, dan 1894 ampere untuk genset 2. Dan terakhir, rating arus strip pada CB untuk proteksi pembebanan berlebih pada genset yang 1,5 MVA adalah sebesar 1818 dan yang 1 MVA adalah 1212. Baik, sekian dan terima kasih.
Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.